Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 2 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana menerima nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar masing-masing kami sungguh-sungguh hanya berserah kepadamu karena waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Silakan Ibu Connie. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi pulang ke rumah 2 Desember 2020 dengan judul Permata-Permata Allah. Ayat inti Maleakhi 3 ayat 17. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mata Allah yang memandang segala zaman tertuju kepada krisis yang akan dihadapi umatnya bila mana kuasa-kuasa duniawi bersiap untuk melawan mereka. Sebagaimana tawanan yang dibuang, mereka akan takut mati oleh karena kelaparan atau oleh tindakan kekerasan. Tetapi yang kudus yang membelah Laut Merah di hadapan orang-orang Israel akan menyatakan kekuasaannya yang maha besar dan mengubah keadaan mereka yang tertawan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi 3 ayat 17. Jika darah saksi-saksi Allah yang setia dicurahkan pada waktu ini, itu tidak menjadi seperti bibit yang ditabur untuk mendapatkan tuaian bagi Allah, seperti darah para syuhada dahulu. Kesetiaan mereka tidak akan menjadi suatu kesaksian yang meyakinkan orang-orang lain kepada kebenaran, karena hati yang keras telah memukul kembali gelombang-gelombang belas kasihan, sampai akhirnya belas kasihan itu tidak datang lagi. Jika orang-orang benar sekarang dibiarkan menjadi mangsa musuh-musuh mereka, hal itu akan menjadi suatu kemenangan bagi raja kegelapan. Bila mana perlindungan hukum manusia ditarik dari mereka yang menghormati hukum Allah, akan ada suatu gerakan yang serentak untuk kebinasaan mereka di berbagai negeri. Sementara waktu yang ditetapkan di dalam surat keputusan semakin dekat, orang-orang akan berkomplot untuk menghancurkan sekte yang dibenci itu. Akan ditentukan untuk melancarkan serangan yang mematikan pada suatu malam yang akan membungkam sama sekali suara pendapat yang berbeda dan teguran itu. Umat Allah yang sebagian di dalam penjara, sebagian bersembunyi di daerah-daerah terpencil, di hutan-hutan dan gunung-gunung, masih memohon perlindungan ilahi. Sementara di markas, pasukan-pasukan bersenjata yang didorong oleh malaikat-malaikat jahat sedang dipersiapkan pelaksanaan pembunuhan. Sekaranglah pada saat yang sangat penting ini, Allah Israel akan campur tangan untuk melepaskan umatnya. Dengan pekik kemenangan, ejekan dan kutukan, rombongan orang-orang jahat hampir menyerang, menerkam mangsa mereka. Pada waktu tiba-tiba kegelapan
yang lebih gelap dari kegelapan malam turun ke atas bumi. Pelangi yang bersinar dengan kemuliaan dari takhta Allah meliputi segala langit dan seolah-olah mengelilingi setiap kelompok orang yang sedang berdoa. Orang banyak yang marah itu tiba-tiba terdiam. Teriakan ejekan mereka terhenti. Tujuan kegeraman mereka hendak membunuh telah dilupakan. Dengan penuh rasa takut mereka memandang lambang perjanjian Allah dan ingin agar terlindung dari cahayanya yang luar biasa itu. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 668, 670, dan 671. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sesuai penjelasan renungan hari ini, permata-permata Allah adalah umat-umatnya yang mengalami aniaya dalam masa kesusahan Yakub. Artinya, mereka adalah umat yang telah diputuskan menerima keselamatan, sebab masa kepicikan Yakub terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Roh Nubuat memberikan penjelasan tambahan tentang permata-permata Allah ini. Kita baca dalam That I May Know Him, halaman 123, paragraf 3, yang menjelaskan, mereka yang mengungkapkan roh Kristus yang lemah lembut dan rendah hati dihormati oleh Allah. Tidak ada yang tidak diperhatikan olehnya. Dia menandai penyangkalan diri mereka, upaya mereka untuk mengangkat Kristus di hadapan dunia. Meskipun para pekerja yang rendah hati ini mungkin dipandang dengan cemoohan oleh dunia, mereka sangat berharga di mata Allah. Tidak hanya yang bijak, yang agung, yang dermawan akan mendapatkan paspor ke pelataran surgawi. Tidak hanya pekerja yang sibuk, penuh semangat dan aktivitas yang gelisah. Tidak. Yang suci hatinya, yang di bibirnya tidak ditemukan tipu daya, orang miskin dalam roh, yang digerakkan oleh roh Kristus yang taat, pembawa damai, yang ambisi tertingginya adalah melakukan kehendak Allah, mereka ini yang akan mendapatkan pintu masuk yang berlimpah. Mereka adalah permata-permata Allah dan akan berada di antara jumlah yang Yohanes tulis. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Wahyu 19 ayat 6. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berada di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan diam di antara mereka. Wahyu 7 ayat 15. Ini adalah ciri-ciri dari permata-permata Allah tersebut yang adalah umatnya yang telah menerima keputusan dibenarkan dan mengalami masa kesusahan Yakub. Permata-permata Allah ini mempunyai karakter Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan bahwa mereka mengungkapkan roh Kristus. Perhatikan kutipan berikut ini yang kita sudah pelajari dalam pelajaran tanggal 19 November 2020 yang baru lalu. Tertulis dalam Testimony Treasures volume 1 halaman 131 paragraf 1 yang berkata, saat anggota tubuh Kristus mendekati periode konflik terakhir mereka, masa kesusahan Yakub, mereka akan menjadi dewasa ke dalam Kristus dan akan mengambil sebagian besar dari rohnya. Saat pesan ketiga membengkak menjadi seruan nyaring, dan saat kuasa dan kemuliaan besar menghadiri pekerjaan penutupan, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dari kemuliaan itu. Hujan akhir itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesusahan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan cahaya yang menyertai malaikat ketiga. Inilah pentingnya kita berdoa untuk kuasa hujan akhir, yaitu kecurahan Rohnya Kristus dalam hidup kita.
Sebab mereka yang menjadi bagian anggota tubuh Kristus yang bersiap untuk memasuki masa kesusahan Yakub akan mengambil sebagian besar rohnya Kristus. Sebab roh Kristus itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka. Untuk apa? Untuk mampukan umat-umatnya melewati masa kesusahan Yakub tersebut. Inilah pentingnya untuk menerima kecurahan roh Kristus. Sebab menerima roh Kristus, kita menerima karakternya. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 75, paragraf 1. Roh Kristus harus mengendalikan karakter dan perilaku kita, sehingga pengaruh kita dapat memberkati, mendorong, dan membangun. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita harus bersaksi bahwa kita dilahirkan dari Allah dan bahwa damai sejahtera Kristus berkuasa di dalam hati kita. Inilah pentingnya kita memiliki roh Kristus dan berdoa untuk meminta kecurahan lebih lagi agar hidup kita diubahkan serupa dengan Dia. Karena hanya dengan memiliki karakter Kristus kita dapat melewati masa kesusahan Yakub. Hanya mereka yang memiliki roh Kristus dan karakter Kristus yang disebut permata-permata Allah. Nah, setan beserta antek-anteknya berusaha untuk binasakan permata-permata Allah ini. Namun, apa yang terjadi? Kemenangan akhir halaman 671 paragraf 3 menjelaskan. Pada tengah malamlah Allah menyatakan kuasanya untuk kelepasan umatnya. Matahari tampak bercahaya dalam keperkasaannya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat menyusul silih berganti dengan cepat. Orang-orang fasik melihat pemandangan itu dengan ketakutan dan keheranan. Sementara orang-orang benar memandang kesukaan besar itu sebagai tanda kelepasan mereka. Segala sesuatu di alam ini kelihatannya berubah. Sungai-sungai berhenti mengalir. Awan-awan hitam tebal muncul dan saling berbenturan satu sama lain. Di tengah-tengah langit yang sedang marah itu ada suatu ruang terbuka dengan kemuliaan yang tak tergambarkan. Dari sana datang suara Allah, bagaikan suara gemuruh air yang berkata, "Sudah terlaksana." Wahyu 16 ayat 17. Pada saat-saat mereka akan dibinasakan oleh setan dan dunia ini, Allah datang memberikan kelepasan kepada umat-umatnya yang adalah permata-permatanya. Pertanyaan yang penting yang setiap umat perlu ketahui adalah, Allah yang mana yang selamatkan umat yang setia ini? Allah yang mana yang selamatkan permata-permatanya? Roh Nubuat menjawab, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Kemenangan Akhir bab 40, halaman 671 paragraf 2. Suatu suara yang jelas dan merdu didengar oleh umat Allah yang berkata, "Lihat ke atas," dan mengangkat mata mereka melihat ke langit. Mereka melihat pelangi perjanjian. Awan hitam yang murka yang menutupi cakrawala terbelah, dan seperti Stefanus, mereka menatap ke dalam surga dan melihat kemuliaan Allah dan Anak Manusia yang duduk di atas tahtanya. Dalam rupa ilahinya mereka melihat dengan jelas tanda-tanda kehinaannya, dan dari bibirnya mereka mendengar permohonan yang disampaikan kepada Bapa dan malaikat-malaikat suci. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Yohanes 17 ayat 24. Permata-permata Allah tersebut melihat kemuliaan Allah dan Anak Manusia duduk di atas tahtanya. Siapa Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Lihat yang ditandai warna biru. Sebab waktu Yesus berdoa sebelum kematiannya di bumi ini, dia berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Dan doa tersebut dikutip dalam paragraf ini. Umat-umat Allah yang setia tersebut mendengar permohonan Anak Allah yang disampaikan kepada Bapanya dan malaikat-malaikatnya. Adakah oknum lain yang terlupa dituliskan dalam kutipan ini? Tidak ada. Yesus bermohon kepada Bapanya dan disaksikan serta didengar oleh malaikat-malaikatnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada Trinitas di sorga dan di dunia baru.
Mereka yang selamat, permata-permata Allah, tidak melihat Trinitas di sorga. Mereka hanya melihat anak Allah, Allah Bapa dan para malaikat. Itu saja. Perhatikan Alkitab menyatakan tentang yang menang dalam Wahyu 3 ayat 5 yang berbunyi, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya." Yesus akui mereka yang menang hanya di hadapan Bapa-Nya, yaitu Allah di sorga, dan di hadapan para malaikat-Nya. Tidak ada Trinitas di sorga. Bagi yang mau belajar lebih mendalam tentang buku Wahyu, kami cantumkan linknya di bagian deskripsi di bawah ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, inilah yang para permata Allah lihat. Dan pada saat para permata Allah tersebut hendak dibinasakan oleh setan, Allah Bapa sendiri yang campur tangan untuk melepaskan umat-Nya. Itulah yang ayat inti hari ini nyatakan. Aku, yaitu Allah Bapa, akan mengasihani para permatanya seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani. Karenanya, tetaplah setia kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan berdoa meminta kuasa roh anaknya, Roh Kristus, untuk persiapkan kita melewati masa kesusahan itu, sebab waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran tentang permata-permata Allah. Tolong kami ya Bapa, kiranya roh anak-Mu berkuasa dalam hati ini agar kami diubahkan menjadi permata-permata-Mu. Kami memiliki karakter Kristus, dipersiapkan untuk melewati masa-masa kesusahan Yakub nanti. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.